Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo sahabat AMC, kembali lagi di AMC Talk. Kali ini bersama saya Dr. Medisya Yulista, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang tips sehat berpuasa bagi penderita diabetes. Penderita diabetes dapat melakukan puasa baik itu di bulan suci Ramadan ataupun di bulan lainnya, namun harus melakukan persiapan sebelum berpuasa dan juga konsultasikan diri Anda ke dokter yang merawat Anda untuk persiapan puasa. Baik, ada berbagai macam persiapan sebelum melakukan puasa ya. Yang pertama adalah pengaturan nutrisi dan juga aktivitas fisik. Yang kedua, pengaturan dosis obat selama bulan Ramadan. Yang ketiga adalah pemantauan gula darah, baik itu pemantauan mandiri ataupun melalui rawat jalan. Dan yang keempat adalah penderita diabetes mendapatkan informasi kapan dia harus membatalkan puasanya. Di sebelah saya sudah ada berbagai jenis makanan. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mengatur makanan bagi penderita diabetes. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kebutuhan kalori orang dewasa muda rata-rata setiap harinya berkisar 1.200 sampai 2.000 kalori. Nah, kebutuhan kalori harian itu dibagi menjadi buka puasa dengan proporsi 40-50%, kemudian sahur sebesar 30-40%, sisanya 10-20% untuk camilan sehat. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat di sebelah ini ya, ada berbagai contoh jenis makanan. Untuk penderita diabetes, tetaplah makanan dengan komposisi seimbang, baik itu karbohidrat, lemak, protein, dan juga serat. Bisa berupa buah ataupun sayur. Nah, pertama kita bisa lihat di sini adalah karbohidrat ya. Karbohidrat bisa kita temui, contohnya ada roti, kemudian ada juga nasi, kemudian ada juga mie, kentang, dan sebagainya. Nah, untuk karbohidrat ini komposisinya 40-50% dari seluruh total kebutuhan kalori. Pilihlah karbohidrat dengan indeks glikemik rendah karena indeks glikemik rendah itu akan membuat energi yang dikeluarkan secara perlahan-lahan sehingga seseorang itu tidak mudah lapar. Oke? Kemudian yang kedua, jenis makanannya adalah protein. Protein itu bisa berupa protein hewani ya. Ini kita ada contoh ikan, kemudian ada contoh juga ini daging, dada ayam, kemudian protein hewani bisa juga daging sapi, kemudian telur juga termasuk protein ya. Nah, ini protein itu kisarannya 30-40% dari total kebutuhan kalori harian. Bisa selain protein hewani, ada juga protein nabati seperti tempe, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak itu sebesar 30% dari proporsi makanan. Lemak dibagi menjadi lemak jenuh ataupun lemak tidak jenuh. Nah, pilihlah makanan yang terutama mengandung lemak tidak jenuh. Untuk lemak jenuh itu dikonsumsi sedikit saja, yaitu kurang dari 10% dari total kebutuhan harian. Jangan lupa tetap konsumsi serat juga ya. Serat itu ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Seperti misalnya ada wortel, kemudian ada buncis, ada juga pare berupa sayur-sayuran. Kemudian buah-buahan saya ambil contoh aja di sini, ada buah semangka, kemudian pisang, pepaya, dan sebagainya. Jadi intinya untuk penderita diabetes, komposisi makanan yang dimakan itu tetap seimbang, baik itu karbohidrat, lemak, protein, dan juga serat berupa sayuran dan juga buah-buahan. Yang ketiga tipsnya adalah makanlah pada saat sahur itu di waktu sahur seakhir mungkin. Ini untuk supaya Anda tidak mudah lapar ya. Dan yang keempat adalah usahakan cukupi kebutuhan
cairan Anda. Nah, minumlah cairan itu dengan komposisi perhitungan 30 cc per kilogram berat badan per harinya. Misalnya Anda berat badannya 50 kg, maka kebutuhan minum Anda itu sebesar 1,5 liter. Tapi jika Anda penderita diabetes dengan komplikasi ke ginjal ataupun ke jantung, maka ada pembatasan cairan. Untuk tahunya, konsultasikan diri Anda ke dokter Anda, ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah hindari makanan yang mengandung gula yang sangat tinggi atau yang sangat manis. Seperti misalnya diberikan gula pasir terlalu banyak, terlalu manis, ataupun minum minuman kemasan, botol kemasan, kaleng-kaleng kemasan, karena itu mengandung gula yang sangat tinggi dan membuat gula darah Anda semakin tidak terkontrol. Dan yang terakhir adalah hindari minuman yang mengandung kafein, karena kafein ini bersifat diuretik atau menarik air, sehingga Anda akan lebih mudah dehidrasi pada saat Anda berpuasa. Yang pertama, hipoglikemia. Hipoglikemia yaitu gula darah rendah. Kemudian yang kedua, hiperglikemia atau kadar gula darah yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ketoasidosis diabeticum, yaitu suatu kondisi metabolik akut karena komplikasi dari diabetes. Selanjutnya adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Dan yang terakhir adalah trombosis atau resiko terjadinya pengentalan darah. Gampangnya adalah jika terjadi dua kondisi. Yang pertama, hipoglikemia, yaitu jika gula darah Anda kurang dari 70 mg per desiliter. Gejalanya apa saja untuk hipoglikemia? Yang pertama, pasien merasa lemas. Kemudian selanjutnya keringat dingin, nyeri perut, berdebar-debar, pasien merasa keliengan, ingin jatuh, ataupun sampai gangguan kesadaran, pasien itu pingsan, ya. Itu biasanya dirasakan jika terjadi hipoglikemia. Kemudian yang kedua itu hiperglikemia atau kadar gula darah yang sangat tinggi. Nah, gula darah yang sangat tinggi ini di atas 250 sampai di atas 300 mg per desiliter. Gejalanya yaitu lemas. Kemudian pasien merasa haus, tapi hausnya di sini bukan seperti haus berpuasa, tapi haus yang sangat hebat gitu. Kemudian bolak-balik ke kamar kecil, ingin buang air kecil. Untuk gejala lainnya ada mual, muntah, nyeri perut, nyeri kepala, dan juga pasien juga bisa merasa bingung. Jika Anda mengalami gejala baik itu hipoglikemia atau hiperglikemia, maka yang pertama adalah batalkan puasa Anda dahulu, ya. Kalau hipoglikemia, segera makan dan minum yang manis. Jika terjadi hiperglikemia, Anda bisa membatalkan puasa Anda, kemudian Anda periksakan diri Anda segera ke dokter. Walaupun Anda berpuasa, tetaplah konsumsi obat diabetes Anda, baik itu obat berupa obat minum maupun obat suntikan, obat jenis insulin yang suntikan ataupun obat jenis yang GLP-1 reseptor antagonis. Tapi untuk obat diabetes ini ada sedikit perubahan baik itu dosis maupun perubahan dari kapan minum obat. Untuk mengetahuinya dengan detail, Anda bisa memeriksakan diri Anda ke Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian AMC Talk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Tetap sehat, tetap semangat, dan nantikan video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.